Mana yang lain? Udah? Lengkap? Jadi ditutup ya kawasannya. Mungkin karena bulan Ramadan kali. Atau mungkin karena Baru ditutup kan? mungkin 25 Januari udah ditutup. Januari udah ditutup. Time panas. Mungkin perlengkapan haji, mau persiapan haji kali, jadi ditutup. Ini Jabal Rahmah ya, yang ada tugunya. Yang ada tugunya itu Jabal Rahmah. Kalau kita ke sana banyak peninggalan tulisan-tulisan bersejarah yang ditulis oleh para jamaah yang datang. Di tempat maghribnya juga banyak. Oh, nggak tahu, bisa jadi tuh. Tanda tangan kali ya. Nah, Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW wukuf di Padang Arafah di Jabal Rahmah, cuman bukan di atas ya. Bukan di atas Nabi Muhammad SAW wukuf. Wukufnya di bawah. Di bawah, di kaki bukitnya, bukan di atas. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak wukuf di atas bukit, tapi di bawah. Nah, nanti mungkin kalau ada orang mengatakan kan Nabi wukuf di Jabal Rahmah, jadi daki nggak apa-apa, bukan. Nabi wukufnya di bawah. Nabi wukuf di sana dan berkhutbah di sana, khutbah yang terkenal, dan khutbahnya banyak ya pada Arafah dan khutbah yang lainnya. Salah satu yang kita sampaikan tadi yaitu larangan larangan riba, larangan membunuh, mencuri dan memfitnah yang lain. Dan yang ketiga, ini yang paling fenomenal, yaitu Nabi Muhammad SAW menasihati tentang perempuan, istausu bin nisa'i khaira, yaitu menghargai dan menasihati dan menjaga perempuan, yang mana dulu pas masa jahiliyah perempuan itu dijadikan properti oleh orang-orang, bukan sebagai manusia gitu. Sebagai properti. Kalau properti bisa dijual belikan, bisa diapa-apakan, bisa diwarisi. Bahkan kalau ada seorang bapak meninggal dunia yang punya istri banyak, anaknya bisa mewarisi istri-istri bapaknya. Nah, saking dianggap properti gitu. Barang. Kalau barang memiliki nggak? Tidak kan? Barang kan tidak memiliki, tapi dimiliki. Makanya perempuan tidak dapat warisan. Makanya perempuan tidak dapat warisan di masa jahiliyah. Nah, ketika Islam datang, semuanya dirubah. Perempuan itu dihargai, salah satunya ibu dapat 3 kali penghargaan dari anaknya, baru yang keempat ayah. Pertama, yang kedua perempuan mendapatkan warisan setengah dari bagian laki-laki. Nah, setelah itu perempuan dihargai, yang mana laki-laki hanya boleh menikahi 4, yang dulu sebanyak-banyaknya boleh, terserah gitu. Serah. Habis itu dikurangi oleh Islam menjadi 4 saja, dan itu pun dengan satu syarat adalah adil. Dan penghargaan Islam terhadap perempuan, penghargaan yang lainnya. Seperti disyariatkan menutup aurat, perempuan harus pergi pakai mahram kalau melakukan perjalanan. Ini sebenarnya bukan kekangan ya, tapi penjagaan gitu. Seandainya kalau contohnya saja anak raja kalau kemana-mana pakai bodyguard kan. Nah, begitu juga Islam, perempuan itu diibaratkan dalam Islam putri yang mana harus dijaga terus. Kalau dia keluar dari rumahnya jauh safar, harus ditemani mahramnya supaya terjaga gitu, tidak pergi sendirian. Bukan malah sebaliknya dianggap kekangan dalam Islam. Bukan malah kekangan. Justru ini Islam mewajibkan pakai mahram supaya si perempuan terjaga dalam perjalanannya. Nah, karena perempuan itu secara fisik dan mental memang lemah daripada laki-laki, dan ini diakui oleh Rasulullah SAW, dan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Naqisatul aqli wad din. Perempuan itu lebih kurang dari laki-laki dari laki-laki dalam masalah akal dan agamanya kurang, karena kalau halangan tidak bisa beribadah, tidak bisa haji, tidak bisa umroh, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, sedang haid ya, akalnya kurang ya, nggak usah saya lanjutkan. Maksudnya bukan bodoh ya, tetapi perempuan lebih mengedepankan perasaan daripada logikanya gitu, Coba ketika ada salah seorang keluarga yang meninggal, yang banyak meratap itu siapa? Perempuan gitu. Dengan meratap hidup lagi? Enggak kan? Nah, padahal meratap itu bisa mengurangi dan bisa mengazab si mayit ketika dikubur. Meratap bukan maksudnya menangis ya. Kalau menangis itu sunnatullah.
namanya kita kehilangan, ya menangis. Cuman meratap yang dilarang dalam Islam, seperti apa? Meratap ya sama tahu semuanya, robek-robek baju, jilbabnya dibuka, teriak-teriak, saya tidak terima gitu. Dan lainnya, pukul-pukul badannya, meronta-ronta, itu yang dilarang dalam Islam. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya akal perempuan lebih kurang daripada laki-laki, karena mengedepankan perasaan daripada akal pikirannya. Nah, dan Islam menjaga perempuan lebih hebat daripada agama-agama lainnya. Perempuan diangkat derajatnya oleh Islam. Nah, itu 3 nasihat Nabi Muhammad SAW ketika khutbah di padang wukuf, di padang Arafah. Baik, disinilah kita di padang Arafah. Ada pertanyaan apa semuanya? Nggak ada? Kita langsung foto grup. Setelah foto